المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه. إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lanjutkan kajian kita masalah fikih, kajian ilmu syariat, bagian daripada ilmu yang wajib untuk kita tuntut sebagai seorang mukallaf yang akil balik. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan salat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang sebenarnya yang intinya dari pembahasan kita dari awal kemarin itu. Karena inti pembahasan itu ilmu syariat itu 5 itu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu intinya itu syariat itu. Cuman untuk bahas salatnya direntet dulu toharoh, bersuci. Terus kemarin sebelum ini kita bahas masalah darah, haid, sebagainya, tayamum, kemudian juga istinja, wudu dan sebagainya. Itu pelengkap sebagai kesempurnaannya salat kita, bahkan bukan hanya pelengkap, sebagai syarat untuk sah diterima salat kita. Itu saking pentingnya salat. Mungkin malam ini kita tidak langsung bahas yang ada di kitab ini, mungkin sedikit kita sama-sama muzakarah bagaimana kita mengetahui akan hal-hal yang kaitan tentang salat. Jadi salat ini termasuk daripada rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Jadi amalan yang pertama, yang bentuk amalan ini, perbuatan selepas kita mengikrarkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu salat. Ini menunjukkan bahwa begitu penting inti daripada agama kita ini, yaitu salat. Sehingga Nabi itu pernah bersabda yang sering kita dengarkan juga, inna mawdi'as salata minad din ka mawdi'ar ra'si minal jasad. Sesungguhnya posisi salat ini dalam agama Islam ini
seperti posisi kedudukannya kepala pada badan kita ini. Posisinya seperti kepala. Maknanya apa? Begitu pentingnya berarti. Orang kalau di dunia ini tidak punya kepala, itu sepakat orang tidak akan bisa hidup. Kalau orang nggak punya tangan satu, jangankan satu dua, masih bisa hidup. Dulu tiang di Pakistan itu banyak orang-orang nggak ada tangannya, yang mereka itu perang itu sehingga tangannya dipotong, ada yang mencuri, ada dipotong tangannya, masih hidup juga. Orang kalau tidak punya kaki kedua-duanya, masih tetap juga kita akan bisa katakan manusia, karena banyak orang yang potong kakinya kedua-duanya diamputasi tapi masih hidup. Tetapi kalau orang itu tidak ada kepalanya, pelang belong, tidak akan bisa hidup. Kalaupun hidup itu bukan manusia, itu apa? Hantu sudah, genderuwo. Tidak bisa manusia hidup tanpa kepala. Nah begitulah kedudukan sholat itu. Kedudukan sholat dalam agama ini seperti kepala itu. Kalau kita masih tidak zakat, kita punya harta cukup, nisabnya cukup, haulnya cukup, wajib kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan karena mungkin pelit dan sebagainya, dosa besar. Tapi nggak sampai kita dihukumi kubur. Ndik terpuasa Ramadan, maka dia puasa Ramadan ipoh kalau lapah. Ndik diingkari lagu memang males, dosa pelit. Tetapi kalau sholat dia tidak kerjakan, Nabi sabdakan al-farqu bainal kufri bainal mar'i wal kufri tarkus shalah. Pembeda seseorang itu dengan kekufuran itu meninggalkan sholat. Lamun ndik sembahyang, maka dia dihukumi kufur. Dihukumi kufur. Ini nas Nabi. Walaupun sebagian ulama katakan itu kalau meremehkan, tapi sebagian ulama katakan pokoknya tinggalkan sembahyang, remehkan atau diremehkan, pokoknya sengaja tinggalkan kubur sudah. Karena Nabi nggak pernah katakan kalau dia meremehkan. Nabi katakan dia tinggalkan sholat kubur. Umar radhiyallahu ta'ala katakan la sahma fil Islam liman la sholata lahu. Ndik narak bagian dalam Islam, ndik dekatan muslim sudah orang kalau tidak mengerjakan sholat. Begitu pentingnya sholat. Dalam penjelasan ulama di kitab-kitab fikih itu, satu-satunya amalan yang tidak boleh ditinggalkan apapun kondisi keadaan kita. Apapun kondisi keadaan kita, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau kepepet, mau apa saja, tetap wajib sholat. Ini yang 5 waktu ini. Kita sakit parah, nggak bisa berdiri, tetap wajib. Caranya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring tidur. Nggak bisa tidur, isyarat. Pokoknya ini bawa ketinggalan sholat sampai kapanpun. Kapan kita boleh meninggalkan sholat? Tatkala kita punya akal ini sudah rusak, sawak, error baru. Yang udah gile syaratnya milih sembahyang dia terhukum. Nah kalau lamun masih otak normal, sesakit apapun itu tetap wajib sholat. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring dengan tidur, nggak bisa tidur dengan isyarat. Intinya sholat nggak boleh ditinggalkan. Nah gitulah pentingnya yang namanya sholat, yang kebanyakan kita kurang memperhatikannya. Salah ya. Niki sholat ini disyariatkannya sebenarnya bukan pas zaman Nabi kita, tidak. Jadi sholat ini sudah dikerjakan pada zaman Nabi Adam. Bukan pas di Isra Mi'raj Nabi itu, enggak. Itu disyariatkannya yaitu di zamannya Nabi Adam, walaupun caranya tidak sama dengan cara yang kita ini kerjakan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa buqiya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah.
Jadi selepas generasi beliau itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu selepas generasi beliau itu akan timbul orang-orang yang melalaikan sholat. Berarti di zaman Adam sudah ada sholat enggak? Sudah ada. Semua nabi itu diutus, dia ada hubungan khusus caranya berhubungan dengan Allah, yaitu sholat, walaupun caranya enggak sama. Nah, kalau kita ini itu dipardukannya sholat 5 waktu. Kalau sholat ini sudah zaman dulu, sudah disyariatkan di zamannya Nabi Adam. Termasuk juga di zamannya Nabi, dalam Al-Quran banyak yang diceritakan. Nabi Zakaria, tatkala malaikat mengatakan fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Berarti Nabi Zakaria juga sholat. Nabi Isa juga begitu. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani was-salati waz-zakati wa awsani bis-salati waz-zakati. Jadi syariat salat itu udah dari dulu, mulai zaman Nabi Adam, walaupun caranya enggak sama dengan apa yang kita kerjakan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sabdakan, nahnu ma'asyiral anbiya na'mur bita'jili fatrina. Kami rombongan para nabi semua ini diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan berbuka puasa, wa ta'khiru suhurina, dan mengakhirkan sahur kami, wa yada'u aymanina ala syama'ilina bis-shalah, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi maknanya syariat sholat ini bukan pas zaman kita saja, tapi di zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada sholat, bahkan zaman Nabi Adam. Paham ya? Nah, dengan dalil yang tadi itu. Nah, adapun yang 5 waktu ini dikhususkan, disyariatkannya kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum 5 waktu ini Nabi Muhammad sholat enggak? Sholat enggak? Hah? Sholat enggak? Sholat. Masa? Kan disyariatnya pas Isra Mi'raj. Sholat Nabi Muhammad. Sholat. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Itu surat itu kapan diturunkan? Di awal-awal Nabi kerja kenabian itu. Selepas turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berapa saat setelah turun ayat ini? Hai orang-orang berselimut, Mudassir dulu turun. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Setelah seberapa itu turun ayat ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangun. Nah, makanya Nabi itu dulu sebelum 5 waktu ini, beliau itu kewajiban beliau sholat malam. Qumil laila illa, bangunlah laila illa qalila, walaupun sebentar. Makanya bagi Nabi itu sholat tahajud itu wajib hukumnya. Paham ya? Nah, jadi Nabi itu sudah sholat sebelum dipardukannya sholat 5 waktu itu. Dalilnya karena ayat itu diturunkan awal-awal Islam, sementara sholat 5 waktu ini dipardukan di akhir-akhir masa Nabi berada di Mekah. Jadi Nabi itu di Mekah itu hampir 11 tahun. Nah, tahun ke-10 itu kan itu Nabi hampir kebingungan, tinggal di Mekah disakiti, bahkan sebagian sahabat dibunuh, sebagian hijrah ke Habasyah, sebagian hijrah kemana-mana. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Itu ke-10 itu. Sementara ayat ini turun di tahun pertama dan kedua Makkiyah ayat itu. Berarti Nabi itu sudah sholat sebelum dipardukan sholat 5 waktu. Paham ini maksudnya ya? Nah, jadi seperti ini sedikit pemahaman. Nah, baru ketika Nabi Mi'raj itu di akhir masa beliau di Mekah, ketika hendak hijrah ke Madinah, Nabi diangkat Isra dan Mi'raj dan diberi perintah sholat. Sebenarnya bukan 5 waktu tapi 50 waktu, 50 waktunya dulu. Nah, ketika Nabi sampai ke sana diberikan, disyariatkan untuk umatmu untuk sholat 5 waktu. Turun Nabi, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ke-6, tidak ada ngomong-ngomong. Turun ke langit yang ke-5, ketemu Nabi Isa. Gimana? Apa yang Allah perintahkan
yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan perintah sholat berapa? 50 waktu. Oh jangan, kamu nggak akan kuat umatmu. Saya punya umat dulu Bani Israel itu tidak sampai seperti ini banyaknya, tapi mereka banyak yang melalaikan. Kembali sudah, saya sudah pengalaman ngurus umat itu ke Nabi Musa itu sudah pengalaman. Mesti umatmu banyak yang nggak kuat, naik aja soal lagi kepada Allah. Hampir 3 kali Nabi Muhammad naik. Pertama 50, kemudian 40, kemudian 20, yang akhirnya sampai 5 waktu itu. Akhirnya sampai 5 waktu. 5 waktu itu pun Nabi Musa tetap mengarahkan lagi, Muhammad naik lagi sowan. Tidak kuat juga 5 waktu umatmu. Aku malu. Kerang lalu aku telah ketei ilah aku. Ya sudah, kalau 5 waktu. Buktinya 5 waktu ini banyak yang meninggalkan enggak? Banyak enggak? Luwe. Banyak memang berat. Nah, lihatannya sedikit, tapi berat. Maka itulah baru disyariatkan sholat 5 waktu. Maka sebelum itu Nabi Muhammad itu sudah sholat dengan para sahabat itu. Tapi sholatnya itu kalau bagi para sahabat itu sholat sunnah jadinya itu. Tahajud itu kalau bagi Nabi sholat wajib. Nah ketika turun sholat 5 waktu digantilah dia jadi fardu. Yang tadi itu tahajud jadi sunnah bagi para sahabat Nabi. Paham ya? Paham maksudnya ya? Nah jadi seperti itu, supaya kita ini enggak mengatakan ya sholat itu di zaman kita aja. Enggak, nabi-nabi dahulu dan pengikutnya sudah sholat, cuman yang enggak kayak kita. Makanya kan malam Mi'raj, malam Senin tengah malam diberikan itu perintah sholat itu. Kan Nabi itu Mi'raj semalam aja. Nah ketika Nabi balik Mi'raj itu Nabi enggak sholat subuh, jadi mulai sholatnya zuhur, padahal diperintah sholat itu malam. Pertanyaannya kenapa Nabi kok enggak sholat subuh, padahal itu sudah diperintah wajib. Tapi malah Nabi enggak sholat subuh, Nabi ngerjakannya zuhur. Kata para ulama karena belum tahu ilmunya, baru turun perintahnya saja wajib sholat 5 waktu. Nah, Nabi belum tahu caranya gimana, belum diajarin sama Jibril. Nah, maka ketika zuhur itu mulai Nabi kerjakan. Jadi subuhnya itu ya karena tidak tahu, tidak dimasalahkan. Paham ya? Nah, malam Mi'raj itu, maka Nabi turun Mi'raj itu sudah subuh itu sudah sampai itu sudah sampai ke rumahnya. Nah, dan Nabi sholat zuhur, mulai itu diajarkan Jibril sholat zuhur. Jadi subuhnya itu enggak sholat karena belum tahu tata caranya. Paham ya? Wallahu alam bishawab. Itu sedikit pengetahuan tentang mengenai sholat yang mungkin sedikit banyak kita perlu tahu. Kemudian juga seorang ulama, Said Sabiq namanya, yang punya karangan kitab Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan di sana ada 5 hal yang menyebabkan sholat ini punya derajat tinggi daripada amal-amal yang lainnya, daripada puasa, zakat, haji dan sebagainya itu. Tapi sholat kok paling utama diletakkan. Apa penyebabnya? Di antaranya kata Said Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, minimal ada 5 penyebab sholat ini lebih tinggi dari semua jenis amalan yang ada dalam Islam ini. Nah, yang pertama, karena sholat itu apa? Imaduddin, tiangnya agama. Karena as-salatu imaduddin, Nabi sabdakan salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan salat itu berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa tidak pedulikan salat, dia noh milih sembahyang pun hampir tak ada buik waktuna. Kadang kodok-kodoknya sembahyang, buru-buru berjamaah kodoknya kawan sembahyang. Nah, orang seperti ini dialah yang merobohkan agama yang ada pada dirinya. Jadi sebenarnya temele serius kekuatan umat Islam ini sembahyang. Namun sepakat serentak sembahyang, apalagi berjamaah semuanya. Oh, zaman Umar dulu itu ditekankan sekali sholat berjamaah itu, sampai kadang kalau ada sahabat yang enggak sholat berjamaah dimarahin. Sampai ditanyakan tuh pernah Sulaiman, kalau enggak salah Sulaiman arana
tetap di samping Sayyidina Umar ketika jadi khalifatul sembahyang. Itu ketika dia mau sembahyang berjamaah subuh, langsung depeta jok balik inan kembali Umar. Oh yes, tahajud sampai hampir waktu subuh, jangan tinduk seberak, jangan lurusan nawang seberak kelolosan. Maka Umar katakan, sholat subuh berjamaah lebih aku suka dari semua jenis qiyamul lail yang kamu buat. Bagaimanapun banyaknya sunnah itu tidak bisa mengalahkan fardu. Tentunya ya kemungkinan ya sahabat itu tidak sengaja ingin sebenarnya untuk berjamaah, cuman karena kelolosan. Himbauan juga buat kita. Umar itu masya Allah, jangan ngurusin shopnya aja itu pakai pedang itu. Umar itu. Makanya ya hakikatnya ya, kalau kita mau hancurkan agama dalam diri kita ini ya jangan sudah perhatikan sholat. Selagi orang itu perhatikan sholat dengan benar, setan tidak akan bisa menggodanya, menyesatkan secara langsung, nggak bisa. Karena dalam kekuatan sholat ini ada janji Allah, yaitu akan mencegah orang daripada perbuatan buruk. Zaman Nabi dulu ada orang yang pekerjaannya nyuri sampai disowankan kepada Nabi, Rasulullah ini kok orangnya rajin, dia selalu kok nyuri terus. Oh, nanti suatu saat sholat ini akan mencegah dia daripada perbuatan, asalkan dia istiqomah terus. Tetap nanti Allah akan beri nur sehingga dia benci dengan perbuatan itu. Ini yang pertama. Yang pertama, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian yang kedua, karena sholat itu satu-satunya amal pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min a'malihi sholatuhu, wa in salahat salaha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dalam diri seorang hamba itu sholat. Enggak dilihat dulu amal-amal yang lain, sholatnya dulu. Nah, hubungannya dulu dengan Allah. Makanya Said Sabiq meletakkan yang kedua yaitu sholat. Lalu urusannya dengan Allah kau tidak perhatikan. Tapi ada orang itu akhlaknya baik, itu dermawan, sholat nih wah ditolak itu. Kadang ada orang itu tidak perhatikan sholat tapi dia baik, itu tidak bisa. Yang seperti itu nggak bisa. Sholat itu kewajiban, sama kayak orang itu. Ada kontainer sekarang itu masalah hijab, nggak penting pakai hijab asalkan kita akhlaknya baik. Percuma hijab tapi suka gibah orang, pakai cadar tapi suka pamer gibah dan orang. Oh, dia nggak ngerti dia. Nutup aurat itu perintah Allah. Nutup aurat itu perintah Allah enggak? Perintah Allah itu. Kalau sampai kamu meremehkan, nggak penting berjibab tutup aurat itu, yang penting kita nggak ganggu orang, oh kamu telah ingkar. Itu namanya mengingkari itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak baik, bertutur kata yang baik itu perintah Allah. Tutup aurat juga perintah Allah. Kalau memang belum mampu ya jangan katakan seperti itu, jangan rendahkan hijab seperti itu. Ya bilang aja saya belum mampu mengerjakan itu. Tapi kalau sampai dikatakan merendahkan, apalagi sampai meyakini hijab itu tidak wajib, oh ingkar dia dengan syariat. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu karena sholat ini adalah akhir wasiatnya Nabi ketika hendak meninggalkan dunia ini. Ketika beliau sakaratul maut, sudah terisak-isak napas beliau itu, sudah lelah beliau itu, mau keluar ruh beliau dari jasad beliau. Pesan beliau itu apa? Yang terakhir keluar itu apa? As-shalah wa ma malakat aimanukum. Sholat, perhatikan sholat. Kenapa akan banyak umatnya ini yang